ono titi sonyo matyo ratri hararas rumenggeng ngakos Jadi, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, saudara-saudaraku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan rutin bi-weekly yang kali ini sudah memasuki edisi ke-26. Sungguh bahagia sekali hari ini di edisi yang ke-26 kita akan membahas sesuatu yang sedang meriah begitu ya. Nah, kalau kita bilang hot janganlah ya, sedang meriah gitu ya. Sedang menjadi bahan pembicaraan ya di banyak tempat begitu, dan alhamdulillah kali ini kita di Fakultas Adab kedatangan praktisi, praktisi pedalangan, karena beliau juga beberapa kali bahkan masih rutin lah ya, untuk pentas pedalangan, pentas pewayangan, dan beliau juga sebagai dosen program studi sastra Jawa, Departemen Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, yang kali ini sudah rawuh. Beliau seorang pemuda yang luar biasa. Ki Rudi Wirotomo, sugeng siang Ki Rudi Wirotomo. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lan ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Bapak Dr. Muhammad Wildan, Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik Bapak Dr. Ubaidillah, terima kasih sudah rawuh, dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijogo, Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijogo, dan teman-teman mahasiswa, serta hari ini saya kira luar biasa, terhitung ada 85 partisipan. Wah, ini memang luar biasa, dan saya sedikit lihat-lihat di sini kedatangan para winasis, para luhur, yang tampak dari sini, dari tempat saya ini ada Profesor Sumarsam, atur sembah nuwun Prof, rawuhipun. Ada teman-teman lainnya yang sudah rawuh untuk mengikuti kegiatan kita di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan bi-weekly di siang hari ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Agung, ingkang tansah paring mugi-mugi Gusti tansah paring ridho saha paring pengayoman saengga diskusi ing titiwan menika samangke wonten paedahipun lan manfaat dhateng kula panjenengan sami. Sumangga donga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Matur nuwun. Sembah nuwun. Para kadang teman-teman semua para pemerhati dunia pewayangan. Jadi kali ini sebetulnya ngen Fakultas Adab mau mengundang Mas Rudi ini saya sudah cukup lama, jauh sebelum kemeriahan dunia pewayangan di jagat maya beberapa minggu terakhir ini. Saya sudah ngelirik Mas Rudi kapan gitu ya, mampir ke Fakultas Adab. Nah, kok ndilalah ya wis Mas disengkake gitu ya Mas Rudi. Mari kita jadi hari ini kita duduk bareng, kita diskusi bareng ya. Seorang akademisi alangkah baiknya saya kira tidak perlu mengikuti arus yang malah nantinya kita tidak tahu akan menjadi jernih atau keruh begitu ya. Tetapi mari kita duduk bareng di sini, kita melihat rekaman-rekaman pertemuan antara seni pedalangan, seni wayang dengan dunia atau ajaran Islam. Nah, nanti kami mohon Ki Rudi Wirotomo untuk berkenan menyampaikan materinya, memberikan pencerahan kepada kita semua, diskusi bareng, ngangsu kawruh bareng gitu ya. Jadi sepenuhnya saya persilakan datang Ki Rudi. Sumonggo, ini saya jadikan co-host kedap nih, Mas Rudi. Oh nggih, nggih. Matur nuwun. Monggo, sampun. Nggih, matur nuwun sangat Mas Bagus Febrianto, sesama pengajar seni budaya Indonesia. Kalau dulu kan mata kuliah namanya praktek kebudayaan Indonesia, tapi karena tidak bisa disingkat terus diganti seni budaya Indonesia sampai sekarang. Nah, jadi untunglah sekarang konotasi saya itu dosen SBI, bukan dosen yang tidak bisa disingkat. Nggih. Dan ingkang kinurmatan Bapak-bapak dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang kami hormati, kemudian yang terhormat para tamu, terutama bagi Prof. Sumarsam, tebih-tebih saking Amerika yang ngersakaken rawuh dalam acara yang sederhana ini, dan sebenarnya ini berangkat dari rasan-rasan yang rodo iseng, tapi ya isengnya bagaimana nanti akan kita utarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du. Pada hari ini saya ketiban sampur dilalah pas keadaan sedang, ya mengutip istilah Mas Bagus tadi, sedang meriah-meriahnya. Biasanya wayang itu kalau sudah jam 12 ke atas yang nonton itu seragamnya hijau toska, kursi plastik, atau seragamnya merah marun, kursi lipat. Tapi tiba-tiba sekarang banyak mata tertuju pada wayang, baik itu dengan konotasi yang bagus ataupun yang mungkin dirasakan oleh sebagian teman-teman itu kurang bagus. Tapi terlepas dari hal tersebut, ya ini bagian dari dialektika kehidupan, kebudayaan, dan kebangsaan kita. Harus kita hadapi dengan dewasa. Oh nggih, menika rawuh ugi Mas Bambang Sulanjari dari Ugris Wilujeng Rawuh. Beliau ini Kang Mas Bambang, sekretaris Pepadi Jawa Tengah. Matur nuwun. Nggih, kula menika menawi wonten Pepadi dados anak buahipun. Beliau sekretaris provinsi, saya sekretaris di tingkat kota.
Kota Ye, Surakarta. sukses Mas Rudi, Mas Bagus. Amin, matur nuwun. Matur nuwun, Kawan. Pangestunipun. Inggih. Jadi kita jauh dari maksud atau dari niat untuk membuat polemik ini makin rumit. Bahkan kalau bisa ya supaya keadaan yang terlanjur ruwet ini bisa sedikit-sedikit pudar, sedikit-sedikit padang. Karena ada pemahaman bersama yang kita dapatkan. Walaupun kita nanti pada akhirnya mungkin bisa sepakat untuk tidak sepakat, tapi ya tidak masalah. Karena dalam Islam sendiri, dalam agama saja yang merupakan sebuah keperluan baku, itulah ikroha, tidak ada paksaan, apalagi perkara kebudayaan, itu kan selera masing-masing. Kemudian pilihan hidup masing-masing. Ada baiknya tanpa berpanjang kalam kita memulai presentasi pada siang hari ini supaya kita yang sudah notol, sudah kebelet ingin mengetahui sebenarnya hubungannya apa atau antara wayang dan Islam itu segera dapat mengetahui dengan lebih baik. Paling tidak, saya tidak menjanjikan ini lebih baik, tapi membuka sedikit pemahaman saja. Jadi sebenarnya dalam handout yang saya kirimkan kepada Mas Bagus, tapi itu sifatnya draft. Tulisannya adalah titik singgung. Tapi akhirnya setelah diunggah diuduk titik singgung itu nanti titik-titik kesinggung, titik-titik kesinggung. Maka kita ubah jadi titik temu wayang dan Islam. Lengkapnya ini dalam rekaman naskah kuna atau rekaman naskah lawas, tapi mungkin ini menjadi judul besarnya saja, karena isu yang sedang seksi seperti ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa wayang kulit, apalagi wayang kulit ya, di Jawa itu tidak bisa lepas dari konotasi sebagai sarana dakwah. Dan itu didengung-dengungkan hampir di setiap pertunjukan wayang, terutama di Jawa. Jadi Ki Dalang pasti menekankan bahwa wayang kulit ini adalah peninggalan Sunan Kalijogo. Kemudian sarana dakwah, sarana penyebaran Islam, sarana syiar dan lain sebagainya. Itu nyaris semua dalang pasti mengucapkan itu, mulai dari yang sholat sampai yang jepat, mulai dari haji sampai yang gali, itu semuanya mengucapkan hal tersebut seolah-olah sepakat. Tapi bukti-bukti dari lekatnya Islam dengan wayang itu sangat minim, kalau boleh dibilang begitu. Atau paling tidak ya hanya berhenti pada jarwo dosok saja, dianut bahkan oleh para ulama dan para mubaligh, bahwa wayang itu singkatan dari wajib sembahyang, ringgit itu Sunan Giri ingkang ngagit, kemudian Semar Gareng Petruk Bagong itu samir khairon watruk bagian, bersegeralah kamu dalam kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Pendowo itu Kunto Dewa Kunta Dawaun, Werkudara Warpuk Dauron, rukuk sing terus menerus. Ya cuman berhenti di situ-situ saja. Tapi ketika disuruh membuktikan di mana hubungan yang real antara wayang dengan Islam ini, rata-rata kita gagap. Baik dari yang setuju ataupun yang tidak setuju tentang posisi wayang sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Saya tidak mengatakan ini sebagai sarana dakwah lagi, tapi bagian dari kebudayaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, mengapa? Karena wayang ini sudah menjadi nafas dari peradaban. Nah, sebagai sebuah pengantar, ini jauh sebelum polemik halal haram wayang memenuhi ruang media sosial kita sekarang, perdebatan tentangnya itu sudah ramai. Tidak usah jauh-jauh sampai Ustadz Khalid Basalamah versus Pak Warseno Sleng yang sekarang sedang hangat.
Tidak panas ya, hangat. Kalau hangat kan ya sudah agak suam-suam. Mudah-mudahan segera mendingin. Tapi dalam pergulatan sebelumnya, debat tentang wayang ini halal atau haram sudah terjadi. Bahkan kalau kata Gus Baha, itu sudah sejak zaman awal Sunan Giri sama Sunan Kalijogo saja sudah tidak pas. Dalam artian sudah ada pertentangan pendapat. Ini wayang ini jadi oleh apa ora. Ya, makanya saya diundangnya, untung di UIN Sunan Kalijogo, bukan di UIN Raden Paku ya. Karena nanti hasilnya bisa jadi berbeda, guyon saja ini. Nah, pada umumnya saya tadi sudah menyebutkan kalau itu rangkaian hak jarwo dosok saja, atau akhirnya perdebatan itu dipupus. Wateke wong Jawa kan biyen daripada geger ya sudah dipupus. Wali Songo ngilmune dhewe-dhewe. Kan akhirnya begitu. Nah, namun pada akhirnya menyandarkan wayang sebagai bagian dari peradaban Islam di Nusantara itu dengan simbol-simbol anakronistik tidak menyelesaikan permasalahan. Sebab apa? Adanya ruang-ruang publik yang semakin terbuka membuat kontestasi antar wacana menjadi suatu hal yang niscaya. Wah, ini bahasannya bahasa visipol sekali. Tapi ya enggak apa-apa sebenarnya. Mengapa hal itu terjadi? Dulu antara pengajian dengan wayangan itu kan di ruang-ruang yang terpisah. Yang bisa diindra secara parsial. Orang kalau tidak datang ke halakoh ya tidak akan mendapatkan pengajian. Orang kalau tidak marani tarub ya tidak akan nonton wayang. Nah, tetapi setelah ada nabi baru ini yang namanya Nabi YouTube. Bukan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi YouTube. Ini kemudian ruang-ruang publik menjadi semakin terbuka antara yang salafi, antara yang ahlus sunnah wal jamaah, antara yang sampai kepada yang ateis, agnostik, dan lain sebagainya, itu layaknya pasar digelar semua. Jadi apa-apa isu yang dulu diserap secara terpisah, sekarang bisa dipertemukan, bisa dibenturkan sewaktu-waktu. Nah, hal ini ujung-ujungnya menjadi sumber delegitimasi peran dan kedudukan wayang di dalam masyarakat yang citranya itu Islam, moderat, majemuk, dan menghargai tradisi. Tapi kan sekarang hal tersebut mau tidak mau harus diakui sudah luntur. Sebab ini tanda-tanda zaman bisa dilihat dari minumannya saja. Minumannya orang dulu itu kan kopi manis. Kopi diberi gula, diaduk. Gulanya tidak kelihatan tapi kopinya terasa manis. Dulu menampilkan identitas Islam itu ya seperti itu. Tidak harus kebanyakan dalil di mana-mana, tapi kelihatan kalau nilai-nilainya itu Islam. Tapi kalau sekarang kan minumannya boba. Ya, warnanya harus mencolok, kemudian prongkol-prongkolnya yang seperti neker itu juga harus banyak kelihatan. Nah, itu lambang masyarakat yang sudah lebih visual. Kalau tidak vulgar, tidak terasa. Nah, kemana saya akan membawa presentasi ini? Saya ingin kembali kepada sebuah peristiwa yang saya alami sebenarnya bersama dengan Mas Bagus. Saya mengalami ini. Ada sebuah diskusi, ya saya sebut merek saja, diskusi jangkah, soalnya kan juragannya ada. Jadi tidak ngerasani ya karena juragannya ada. Saya pernah membacakan satu bait dari Paniti Sastro Kawi Miring. Istilahnya Pak Alex Sudewa itu SPKM, Paniti Sastro Kawi Miring, yang konon dikarang oleh Kyai Yasadipuro yang pertama pada zaman Pakubuwono yang ketiga, jadi anyar-anyare Keraton Surakarta. Dan ini di Surakarta menjadi suluk Patet Nem Ageng, pembuka dalam setiap jejer. Dalam keraton manapun, mbok ngantek kayangan we cakepane ini. Kalau di tradisi.
kecuali Duryudono, karena Duryudono tidak memenuhi syarat yang bisa dimukadimai seperti ini. Dan sembah nireng ulun kapurpore sang murbeng rat sahanan ingkang dan kanang sing tasih maweh buka sawegung mak sering delahan dan kamu dan kanang kamu jeng rijeng nayakan ing rat tu tengrat utama manggih anugraha lensis monto sakutra kang wis minulya Nah, itu yang selalu dibacakan dalam tiap amal pementasan. Menurut hemat kami, manggala atau pembuka dari serat Paniti Sastro Kawi Miring ini sebenarnya adalah sebuah mukadimah Islam. Kemudian ya Mas Bagus dulu pernah saya sampaikan itu, kemudian ada peserta yang protes, tanya kepada narasumber yang dalang lah, yang ditakoki, yang tidak sumuni berso kebetulan agamanya Katolik. Jadi ya sama-sama tidak tahunya. Ini kalau tidak umat Islam sendiri yang membaca dan merasakan, tentu tidak akan kecekel. Karena dan sembah kireng ulun kapurpori sang purbeng rat sahanan ingkang itu ya alhamdulillahirabbil alamin. Dan kanang sihing dasih maweh bobo sawegung mak sihring delahan wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Ala umuri dunya itu ya perkara bugo itu tadi, rezeki wadin. Nah, tentang hari kemudian delahan dan kanang amut jengo ringjeng nayakan ikrat. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Dutengrat Kotomo itu terutama, terpilih. Nabiil Mustafa manggih anugraha lan siswanto saputra kang Gus minulya. Lan siswanto itu juga kepada siswa beliau. Para sahabat ya, di sini kan sahabat tidak ada, terus kemudian dirender jadi siswa. Sagutra itu ala alihi yang Gus minulya yang sudah mulia di alam keabadian. Makanya ini diterjemahkan, diresepsi dalam Paniti Sastro Sekar Mocopat era Pakubono IV. Jadi dandang kula memanise panembah pamuji kang minangka pandom ing mardaya mringkang karya alam kabeh. Baka kodrat puniku ingkang sifat Rahman lan Rahim. Ingkang murba misesa jagat isinipun pengkalih maring utusan Kanjeng Nabi Muhammad ingkang sinelir miang kula warganira. Ini tambah kelihatan jelas lagi bahwa memang ini adalah sebuah mukadimah, maka ditaruh di awal. Nah, ini kalau tidak akrab dengan suasana batin keislaman, yang saya tentu tidak akan ketemu seperti itu. Apalagi ketika kita bertabrakan dengan pendapat-pendapat bahwa sastra Jawa yang adiluhung itu sama dengan yang belum diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Nah, makanya kita perlu mengingat bahwa tidak sekedar intuisi saja, tapi kita juga harus membaca konteks. Ada teks, pasti ada konteks. Kalau ini kita tandingkan kepada niti sastra Jawa kuna, niti sastra yang berupa kakawin, tentu tidak akan ketemu konteks seperti itu. Karena penulisnya juga bukan Islam. Tapi ketika ini masuk ke Paniti Sastro, apalagi yang mengarang adalah Yosodipuro I, silahkan dicek biografi beliau. Keturunannya siapa, kemudian pengalaman sekolahnya seperti apa, anak turunnya menganut torekot apa, itu akan ketemu di buku-buku. Maka kita tidak akan heran apabila kemudian Manggala itu dibaca seperti ini, diresepsi seperti ini. Tapi kalau kita tidak membaca konteks, yang terjadi seperti Paniti Sastro terbitan Tan Hun Sui yang tahun 1921.
mengira bahwa sembah itu diaturkan pada Sang Hyang Wisnu. Sementara Jeng Nayakan Ringrat dan Butengrat Kotomo itu adalah awatara atau malah sang penyair sendiri yang diandaikan sebagai seorang Brahmana. Nah, ini kan berbeda dengan Paniti Sastro Kawi Miring. Ini yang terlihat adalah doa kepada Allah, kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, sahabat dan keluarganya. Nah, salah satu batu Rosetta atau apa istilahnya jembatan untuk memahami ini dengan redaksi yang lebih terang itu ya Paniti Sastro Sekar Mocopat yang ditulis pada zaman Paku Buwono keempat. Sekaligus ini membuktikan bahwa hubungan antara Jawa dan Islam itu tidak berhenti pada zaman Wali Songo saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita membagi pembahasan ini kepada 4 tahap. Yang pertama, wayang di zaman prasejarah sampai Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua di zaman Islam. Kemudian yang ketiga ini agak ngeri-ngeri sedap sedikit ya. Wayang antara Pujangga Santri dan Orientalis. Kemudian yang terakhir adalah wayang di masa depan. Baik, kita mulai dari wayang di zaman prasejarah sampai Hindu-Buddha di Jawa. Saya berterima kasih kepada Mas Matthew Ishak Cohen dan Mas Bimo Raharjo yang mengizinkan kami untuk mengcopy sebagian gambar ini untuk data. Jadi yang pertama kita sudah mafhum bersama dalam pelajaran-pelajaran di sekolah bahwa wayang itu dianggap salah satu dari 10 unsur kebudayaan asli Nusantara. Itu pendapatnya Brandes. Ada sistem mocopat, ada sistem persawahan, astronomi, batik, wayang. Itu dianggap salah satu unsur budaya asli Nusantara. Nah, pada mulanya mengambil cerita tentang leluhur sebagai bentuk dari ritus animisme. Sisa-sisanya apa masih ada? Masih ada lakon-lakon seperti Mikukuan, kemudian ada lagi tentang apa ya, Sri Sedono dan lain sebagainya. Itu kan asalnya tidak dari Hindu, tapi dari kepercayaan Jawa. Kemudian pada masa masuknya Hindu, mulailah memakai repertoar Mahabharata dan Ramayana. Di awal itu salah satunya Prasasti Mukajana dari zaman Dyah Balitung. Paling akhir itu tahun 911 Masehi. Sementara di satu sisi ada bukti literasi Mahabharata yang paling awal dalam bentuk tertulis itu Wirataparwa Jawa Kuna pada tahun 996. Nah, tahun 996 baru muncul Wirataparwa dengan mangjawaken biasa mata, menjawakan pengetahuan resi abiyasa. Sementara paling lambat tahun 911 itu sudah ada Sigaligi Mawayang buat Hyang Macarita Bima Ya Kumara. Berarti paling tidak 80 tahun sebelum Wirataparwa ini di Jawa kunakan oleh Dharma Wangsa Teguh, janjane orang Jawa sudah mengenal Mahabharata. Ceritanya Bima Ya Kumara, kemudian ada lagi si Jaluk Mangigel Kicaka. Si Jaluk menari memerankan tokoh Kicaka. Ada si Mungmuk Macarita Ramayana, menceritakan Ramayana. Nanti kan sudah kenal pada saat itu. Candi Prambanan saja sudah pakai relief Ramayana. Berarti apa? Ada lebih dari satu jalur resmi persebaran epos India ini. Hans Ras, Johannes Jacobus Ras, pernah menyebutkan bahwa masuknya epos India ini bisa dari jalur naskah atau dari jalur seni bercerita. Jalur naskah dibawa oleh para Brahmana yang mengabdi kepada kerajaan-kerajaan sebagai purohita atau pendeta istana, kemudian menginisiasi penulisan ulang karya-karya klasik Hindu dalam bahasa Kawi. Kemudian dari jalur seni bercerita ini diandaikan oleh Ras datangnya lewat para pedagang, seniman, dan orang-orang biasalah yang membawa tradisi sendiri. Nah, pada akhirnya kan ada istilah lakon baku, lakon sarangan. Itu mulanya dari situ. Pada masa abad-abad selanjutnya, wayang ini jadi bagian penting dari peradaban dan saling berkelindan dengan kesusastraan. Contohnya, dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, itu paling jelas. Karena nonton ringgit asekel muda hidepan.
Ya, ada yang pertasan saya menceritakan bahwa oh ini sudah pakai kelir, oh ini sudah pakai gamelan dan lain sebagainya. Dalam masa ini ada 2 fase epos India sesuai aslinya. Jadi apa yang ada di India itu ya ditulis ulang di sini, cuman dialih bahasakan saja. Yang kedua, epos India yang diadaptasi dengan Raja Jawa. Contoh pertama yang sesuai sumber aslinya itu Ramayana. Kakawin Ramayana yang ditulis di Jawa. Mengapa kita sebutkan seperti itu? Ya karena alur dari cerita Ramayana tidak terlalu banyak menyimpang, bukan menyimpang ya, berkembang dari aslinya. Yang kedua contohnya apa? Contohnya Kakawin Baratayuda. Soalnya di situ sudah mulai banyak perubahan. Contoh, kalau di India Sakuni itu dibunuh oleh Sahadewa. Kalau di Jawa, mulai dari Kakawin Baratayuda itu, Sakuni dibunuh oleh Bima. Dengan perilaku demonik, badannya dipoteng-poteng, disebar ke 4 penjuru. Itu kan sudah berbeda. Nah, ini ada konsekuensi masing-masing dalam penggambaran tokoh dan suasana tematik. Nah, sebagai contoh kita tunjuk saja. Tokoh Bima. Tokoh Bima. Tokoh Bima ini kalau di Jawa pakai gelung supit urang. Kemudian upawita atau tali kastanya itu berbentuk naga banda. Kemudian dia itu memakai cawat. Kemudian berkuku yang diberi nama Pancanaka. Kuku Ponconoko ya. Kadang sok dipleset ke wong-wong kuku kacamata. Nah, ini di India tidak ada. Nah, mengapa Bima digambarkan seperti ini di Indonesia? Karena ada penyamarataan antara Bima sinonimnya Bhairawa atau Siwa dengan Bima Pandawa, sehingga atribut-atribut Bhairawa, tali kasta berwujud ular, kemudian bercawat, kemudian matanya menteleng menyeramkan, itu ada di wayang Bima Pandawa itu. Jadi di India tidak akan ketemu Bima yang pakai kuku Ponconoko terus pakai kampuh poleng seperti itu, tidak ada. Nah, sayangnya kan bukti-bukti arkeologi seperti ini karena wayangnya dari kulit, bahannya organik, bahannya dari makhluk hidupan, tidak tahan lama. Bukan satu-satunya ya, mungkin sedikit dari beberapa artefak yang bisa menggambarkan kira-kira wayang biyen ki kaya ngopo. Ini ada wayang-wayang dari logam yang pernah difoto oleh Y.L. Munz. Ya, kemungkinan dari zaman-zaman Mojopahit juga. Ini saya mendapatkannya dari Mas Bimo Raharjo. Terima kasih pada beliau. Nah, pada akhir masa Hindu-Buddha tampil pula corak baru, cerita wayang sebagai representasi perlawanan teologi kerakyatan. Untuk tidak mengatakan agama rakyat, ya. Seolah-olah ngadu antara agama rakyat dan agama elit. Ya sama-sama Hindunya, tapi kan mazhabnya beda. Yang elit masih diawat-awati para brahmana, tradisi Indianya kental. Sementara yang di rakyat itu kemudian muncul kepercayaan pada autochton, dewa-dewa yang dipercayai lokal, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, dan lain sebagainya yang melambangkan entitas yang lebih superior daripada Brahma, Siwa, ataupun Wisnu. Itu contoh bisa kita lihat di Nawaruci atau Sudamala. Tuh. Nah, kemudian pada masa Islam, nah ini yang paling populer menurut tradisi lisan, keberadaan wayang pada zaman Islam pasti dikaitkan dengan Sunan Kalijogo. Ya, mengapa? Nah, ini kan sangat menarik. Mengapa kok harus Sunan Kalijogo? Ya itu masih misteri sebenarnya. Walaupun tidak lepas juga dari peran keturunannya Sunan Kalijogo itu dalam mendukung dinasti Mataram. Dan perlu diingat, wah itu nanti, tidak spoiler. Permasalahannya itu bahwa wayang pada zaman Islam sebagai produk dakwah yang diinisiasi Sunan Kalijogo cuman berhenti pada legenda dan tidak ada kajian mendalam.
Selama ini tidak ada kajian mendalam. Ujung-ujungnya apa? Delegitimasi. Jadi pengingkaran di tengah-tengah menguatnya sentimen Islam puritan. Jadi kan sekarang banyak sesama kaum muslim tapi tidak percaya Wali Songo. Wali Songo itu mueng. Itu enggak ada itu. Sempat ada satu ustadz di kajiannya begitu. Dan mbak omongin enggak ada itu, terahnya ada itu. Keturunan-keturunannya masih dan meger-meger dan mereka pegang buku silsilah masing-masing. Perlu pemahaman ulang memang kita akui bahwa Wali Songo itu memang bukan mitos tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Sebagai contoh, sebenarnya Sunan Kalijogo itu lebih dari satu orang. Contoh itu dalam Babat Jejeriro Seloharti yang pernah saya garap tahun 2019, koleksi Museum Sono Budoyo. Jadi di sana diceritakan bahwa Sunan Kalijogo yang di Kadilangu itu Sunan Kalijogo II, putra beliau. Sunan Kalijogo yang pertama, yang Raden Syahid atau Syekh Maloyo itu sampai akhir hayatnya di Cirebon, di Kalijogo, Kalijaga. Baru ketika menjelang meninggal pada zamannya Sultan Trenggono, beliau kerso dibawa, diboyong ke Demak supaya lebih dekat dengan Sultan, karena dia kan guru spiritualnya Sultan. Mengapa milih Kadilangu? Nah, itu kalau di Babat kan desa sing ora ana Cinane. Itu lucu juga. Oh, pokok milih desa sing ora ana Cinane. Berarti sentimennya anti Cina. Enggak begitu juga. Artinya bahwa ia ingin berbaur dengan penduduk pedalaman. Sebab apa? Para elit di pesisir itu kebanyakan bukan asli Jawa. Ada blasteran dengan, untuk lebih amannya kita mengatakan bukan orang Vietnam ya, tapi orang Melayu Campa. Orang Melayu Campa. Ini pernah ditulis oleh Helene Nyoto pada tahun 2018. Dia mengamati figur Singo Barong ini. Kenapa kok di makam-makam wali di pesisir selalu ada Singo Barongnya? Terakhir itu ada di Masjid Kota Gede. Itu mimbarnya ada Singo Barongnya. Nah, ternyata kalau menurut Helena Nyoto bahwa itu sebuah penanda keterikatan dengan daerah Vietnam. Cempo atau Campa. Ya, berarti kan dulu cerita-cerita Babat bahwa Wali Songo itu sebagian asalnya dari Campa, ada benarnya. Walaupun ya bukan orang Vietnam, orang Melayu Campa. Sampai sekarang kan orang Campa identitasnya lebih condong ke Melayu daripada ke Vietnam. Nah, pada zaman ini kan wayang sudah seperti ini. Lehernya tambah panjang, tangannya tambah panjang, bentuknya lebih kompleks. Karena apa? Di pesisir ada gejala tumbuhnya budaya hibrid, budaya campuran. Campuran dari berbagai sumber. Ya ada sumber Vietnamnya, ada sumber Arabnya, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena para penguasa di pesisir itu butuh legitimasi kebudayaan. Maka mereka menciptakan budaya yang dipandang lebih unggul daripada budaya pedalaman, budaya lama. Salah satunya wayang yang ditata di Sungging lebih ngeremit itu. Stilasinya juga lebih kompleks. Itu produk. Ini relief di Keraton Kanoman Cirebon di tahun 1500 Masehi atau 1422 Saka kalau menurut orang-orang lokal ya. Jadi tahun 1422 Saka atau 1500 Masehi bentuk wayang konon katanya sudah seperti itu. Dan ini artefaknya di Cirebon ada. Kanoman. Kemudian, nah ini titik pentingnya di sini. Umumnya para sarjana barat ini mengandaikan bahwa abad 15 sampai 16 itu abad ke-8 bagi Jawa. Kemunduran besar-besaran di berbagai bidang termasuk kebudayaan. Jadi tidak mungkin ada kebudayaan seindah itu tumbuh. Nah, tapi pada kenyataannya kan ada. Senyatanya Mahapralaya atau kiamat besar yang ditakuti itu di Jawa tidak pernah terjadi pada tahun 1478.
Pada kenyataannya tahun 1486 prasasti Jiwu masih keluar, Girindrawardhana masih memproklamirkan diri sebagai raja di Wilwatikta Sanggala Kadiri. Sampai tahun 1520-an Majapahit masih ada. Ya, cuman kan tidak sebesar pada zaman Hayam Wuruk. Dan memang itu gradual. Nah, terus kalau ada cerita Raden Patah menyerbu Majapahit itu pujangganya bohong dong. Loh, nggak bohong-bohong amat sebenarnya. Karena babat itu ada dua makna denotatif dan konotatif. Kalau kita lihat babat Tanah Jawa, kalau menurut Ras itu kan polanya sama. Siyong Wanoro dengan bapaknya, Durhaka juga. Bathara Wisnu dengan Bathara Guru, itu Bangkang juga. Kemudian Raden Patah dengan Brawijaya Bangkang juga. Ya, sebenarnya itu siapa sih yang diarah? Itu kan menyimbolkan Amangkurat yang durhaka kepada Amangkurat I, Amangkurat II pada Amangkurat I. Akhirnya yang berhak jadi raja ya anak yang lain. Turunannya Bathara Brama, Joko Tanduran, Bondan Kejawan, keturunannya Bondan Kejawan, Mas Rangsang yang kemudian jadi Sultan Agung. Akhirnya jadi Adipati Puger. Maka sebenarnya itu kan kisah-kisah sanepan. Tidak bisa kita baca 100% utuh. Itu kalau kata Ras, ada bukunya itu pada waktu kolokium tahun 86. Nah, kita berlanjut. Bentar. Salah satu yang sangat populer menjadi dasar hujah atau argumentasi bahwa wayang ini tinggalan Sunan Kalijaga. Ini adalah cerita soal Puntadewa atau Yudhistira, sulung dari para Pandawa, ketemu Sunan Kalijaga terus do maca jimat Kalimasada. Itu kan sangat populer, bahkan Ki Seno Nugroho dulu pernah mementaskan itu. Ya, tapi kan dikecam oleh kaum akademisi dan teman-teman rohaniawan Hindu juga mengecam. Dikiranya bahwa umat Islam itu nyebar ke agama Islami dengan berbohong. Nah, Yudhistira yang dari tahun 500 sebelum Masehi kok ketemu Sunan Kalijaga dari tahun 1500. Nah, perlu kita pahami lagi bahwa babat Jawa itu sebagai produk historiografi ada nilai kini dan nilai lampau. Tadi saya sudah bilang. Nah, nilai kini dari sebuah babat punya makna ideologis, simbolis, dan juga kultural kebudayaan sesuai dengan alam pikir yang sedang lazim dianut waktu itu. Ini, kalau kita baca lengkapnya di Serat Centini ya, tahun 1815, berarti paling tidak 200 tahun sebelum hari ini. Legenda ini sudah ada. Jadi ceritanya bahwa ketika Sunan Giri memerintahkan para wali mendampingi Raden Patah babati alas di Glagahwangi atau Demak, itu pohon-pohon itu setiap kali dibabat besoknya tumbuh lagi. Setiap kali dibabat besoknya tumbuh lagi. Ini diabadikan dalam Asmarandono ini. Bina babat enjing resik sontenipun angrembaka awit sonten pambabate enjing pulih angrembaka tan ana pedahira kadya dinangirin nabuk kaweken kang nambut karya. Nah, ternyata setelah diteliti, mengapa kok bisa seperti itu? Wah, di tengah-tengah hutan Glagahwangi itu ada orang yang bertapa, mengaku bernama Puntadewa atau Yudhistira. Kemudian didatangilah si Puntadewa itu oleh Syekh Maloyo. Ya, setelah mereka berkenalan, diketahuilah bahwa Puntadewa itu gegem sebuah pustaka berupa petri yang kemudian dibaca oleh Sunan Kalijaga. Oh, ini namanya Jimat Jamus Kalimasada. Setelah itu Puntadewa baru bisa meninggal. Tadinya kan tidak bisa meninggal, dia masuk ke api pancaka atau api pembakaran, api tidak bisa membakar dia. Akhirnya luntang-lantung karena tidak bisa mati. Nah, sebelum meninggal mewariskan keropak bergambar dan bercerita. Akhirnya Puntadewa dapat wafat dan dimakamkan di ulon-uloneng Masjid Demak. Ini bisa dibaca sendiri nanti materinya, tapi ringkasnya
bahwa dalam cerita tersebut tersimpan nilai muhafadzatul qadim as-sholih, menjaga yang sudah ada yang baik. Jadi tradisi yang sudah ada yang baik itu dijaga, tidak dimusnahkan. Bukan berarti Islam itu anti tradisi. Kemudian wa akhdul jadid al aslah. Jadi kalau ada yang lebih baru, yang lebih efektif metodenya, itu kita perkenalkan. Dari situ pula kita melihat bahwa pengarang Serat Centini yang merupakan satu tim itu mengakui bahwa Sunan Kalijogo ini menerima transfer ilmu dengan perilaku yang adaptif dan terbuka. Kemudian bahwa sebenarnya dalam pengembangan agama Islam itu tadinya ada resistensi, ada perlawanan. Kan jadi misterius, berabad-abad tidak bisa berkembang, tahu-tahu di abad ke-15 menjadi banyak pemeluknya. Nah ini salah satu kuncinya ini. Hutan Gelagah Wangi setiap kali ditebang tumbuh lagi, resisten. Tapi setelah Sunan Kalijogo pegang warisannya Puntadewa, baru bisa dibabat bersih dan didirikan masjid. Ini Yudhistira setelah wafat dimakamkan di sudut pekarangan Masjid Demak di Ulon-Ulon atau sebelah baratnya. Artinya apa? Bahwa komunitas Islam di Jawa itu tidak bisa dilepaskan dan tetap menghargai nilai-nilai luhur yang telah lama ada. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan ditangkap secara denotatif bahwa ini sekedar soal Puntadewa ketemu Sunan Kalijogo. Tidak bisa seperti itu. Karena kan kalimat syahada bukan kalimat syahadat. Ini dalam Centini memang pemahamannya masih seperti itu. Pustaka Jamus tegesipun punika layang ireng rupanira pikul miloran kalimasada kalimah yakti. Itu suratnya hitam, tulisannya putih. Maka dinamakan kalimasada karena artinya kalimat syahadat. Nah, tapi kan naskah kalimah husada yang dari Leiden sudah bisa di-download karena sudah diunggah di web oleh situsnya Universitas Leiden. Dan ternyata ketemu bahwa itu lontar pengobatan. Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kalimat syahadat. Pengobatan dan magi putih. Nah, sementara Pustaka Jamus sebenarnya dalam naskah-naskah Merapi Merbabu, di antaranya Lontar Bimas Warga, Pustaka Jamus atau Pustaka Hireng atau Layang Hireng itu punya kekuatan mistik juga. Kemudian konsep-konsep ini diambil, ya, kalimah husada yang isinya sebagai obat, dan Pustaka Jamus yang isinya adalah sesuatu yang tetap tidak bisa berubah, tidak bisa ditawar-tawar, itu diresepsi sebagai metafor dari kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat itu Pustaka ireng, tidak bisa owah. Metode beragama bisa berubah. Jumatan dulu tidak pakai speaker, sekarang pakai. Dulu khotbahnya bahasa Arab, sejak zaman Sunan Pakubuwono X pakai bahasa Jawa atau kemudian bahasa Indonesia. Tapi yang namanya kalimat syahadat dari dulu sampai sekarang ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing ora iso dinyang itu. Lah makanya dalam pedalangan fungsi kalimasada itu dua. Menghidupkan yang mati tapi sebelum waktunya. Yang dihidupkan itu hatinya, bukan fisiknya. Tapi kalau diwayangkan dikatakan bisa nguripke wong mati sak jabaning garis. Kemudian yang kedua, nyengkake pati marang kang wis pesti. Contohnya dalam Salya Gugur. Salya itu kalau tidak ditamani kalimasada tidak bisa mati. Nah, makanya kan terus diresepsi oleh dalang-dalang Islam sekarang bahwa di antara Ngastina itu yang husnul khotimah ya mung Salya karena matinya disurung kalimasada. Dakhalal jannah. Jaminan masuk surga. Ya, tapi ini pengertian-pengertian dari segi kupasan simbolisme yang tentu disenangi oleh bapak-bapak mubaligh atau ulama.
Nah, tapi kan ini ada implikasi akademisnya bagi budaya dan sastra. Bahwa cerita Puntadewa ketemu Sunan Kali ini ada beberapa hal, ada beberapa poin. Yang pertama, mengapa kok Sunan Kalijogo ini tidak ketemu dewa-dewa, tapi ketemu dengan Pandawa atau Yudhistira. Ini pada abad ke-15 ke-16 ini kan kultusnya bergeser dari kultus dewa-dewa ke kultus pahlawan, ada pemujaan-pemujaan terhadap Pandawa. Makanya Arca Bima dan Arca Arjuna banyak dari abad-abad ini. Mengapa? Karena ada kultus hero, mendambakan adanya pahlawan yang bisa menyatukan Majapahit. Kemudian ada gerakan mileniarisme. Jadi mendambakan kalau istilah sekarang Ratu Adil atau Imam Mahdi. Kalau dulu ya mendambakan supaya iki ruwete Majapahit ini mbok ndang rampung-rampung. Maka diadakan pemujaan terhadap tokoh-tokoh itu. Kemudian yang kedua, disebutnya Yudhistira itu mewariskan keropak bercerita dan bergambar. Ini menegaskan bahwa dalam tradisi kepujanggaan Surakarta, Sunan Kalijogo ini bukan pencipta pertama wayang, tapi menerima warisan intelektual dari kaum cendekiawan sebelumnya. Jadi sudah ada itu cerita wayang, gambar wayang. Buktinya ini kan saya ambil dari penelitiannya Mbak Anggita Anjani. Lontar Sang Hyang Dharmawarsa, ini ada gambar anomannya. Dan ini bukan anoman Bali, bukan anoman model Prambanan, tapi anoman yang sudah mendekati wayang kedua atau wayang Cirebon. Sudah stilasi. Kemudian cerita para wali menciptakan wayang dengan bentuk stilasi, ini rekaman sejarah sosial, diantaranya ya tadi, soal budaya hibrid yang dicetak oleh para elit pesisir. Ya, jadi cerita ini tidak bisa diterima dengan denotatif. Walaupun begitu, ini bukan dongeng Nina Bobok saja, tapi mengandung nilai-nilai yang mencerminkan fakta sosial, budaya, dan sejarah. Kita perlu ingat lagi dari asumsi dasar bahwa historiografi Jawa itu tidak punya nilai kini saja, tapi juga nilai lampau. Nah, kemudian selanjutnya, wayang dalam abad-abad transisi di antara para salik, tarekat, dan pujangga santri. Nah, dalam naskah-naskah, Babat Pangeran Panjang Mas, Sastro Mirudo, dan lain sebagainya, dinyatakan bahwa, walaupun belum ada penelitian mendalam tentang ini loh, ini disclaimer saya, jadi supaya ya ojo digugu banget karena belum kesimpulan final. Tapi mudah-mudahan bisa memicu adanya penelitian. Ada jejaring ulama, bangsawan, sastrawan, dan seniman. Di antaranya di Mataram itu ada Pangeran Panjang Mas dan Lebdojiwo. Lebdojiwo yang jadi Ki Panjang Mas. Tapi bukan Ki Panjang Mas yang di Gunung Kelir ya, tapi Ki Panjang Mas yang di Pejimatan. Tapi kalau ada yang mempercayai Kiai Panjang Mas itu makamnya di Gunung Kelir, ya itu monggo. Karena itu kan kepercayaan, kita tidak bisa memaksakan. Kemudian Sunan Kalijogo punya kader namanya Widiguna Widiono. Atau Amongrogo dan Sebolang ini punya anak buah dalang banyak, itu di Serat Centini. Disebutkan pula bahwa tokoh-tokoh ini, apalagi para dalangnya, ini menganut bentuk-bentuk torekot. Ada yang Syatoriyah, ada yang Naksyabandiyah maupun Rifaiyah. Di masa yang lebih kemudian tampil pula elit-elit keraton yang pujangga santri, seperti misalnya Yasadipura. Kemudian ada Buminoto, adiknya Pakubono IV. Ada Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Dilogo. Dan lain sebagainya. Ini kontribusinya besar juga dalam pewayangan. Ada juga peranan para mursyid torekot, lebih-lebih Syatoriyah dalam dunia wayang. Misalnya ada Kartamursadah, maknanya di Purworejo. Itu mursyid Syatoriyah, tapi nulis Manik Moyo. Atau jejak-jejak torekot yang tergambar dalam wayangnya, lakonnya, atau teknis pergelarannya. Sebagai contoh, kalau di tradisi pedalangan, Kayon Blumbangan itu banyak yang diberi motif iwak jilu. Iwak jilu itu iwak siji awake telu. Ini
relief masjid atau makam ada, di dalam manuskrip ada. Iwak jilu ini kan dianggap sebagai salah satu bentuk simbol syatoriah. 3 badan ikan ini melambangkan sifat 1, asma 2, af'al 3. Tapi zatnya itu 1 yang di tengah, kepalanya. Nah, karena kan ritus syatoriah itu mesti zat, sifat, asma, af'al. Itu tetraloginya seperti itu. Ya beda dengan tauhidnya Salafi ya. Tauhid ilahi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, syatoriah cara mengkodifikasikannya seperti ini. Zat, sifat, asma, af'al. Kemudian nanti berkembang menjadi sifat 20, wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadits, dan lain sebagainya. Ini adalah satu bukti, walaupun sebenarnya iwak jilu ini di kebudayaan lain juga muncul. Tapi yang paling dekat dengan Jawa ini muncul sebagai bagian dari Thariqat Syatoriah. Nah, setelah era pujangga santri itu, kemudian muncul intervensi sarjana barat, dalam hal ini ya kita bilang Belanda gitulah. Pasca Perang Diponegoro. Mengapa pasca Perang Diponegoro ini jadi unik? Karena kemudian ada gairah untuk menelusuri unsur kebudayaan, kesenian, kesusastraan, sejarah. Sebenarnya sejak Raffles nulis History of Java itu sudah, tapi belum intens. Tujuannya apa? Ini untuk ilmu pengetahuan murni juga bisa. Untuk tujuan-tujuan pemerintahan kolonial juga bisa. Tujuannya apa? Ya banyak. Kemudian politik etis juga membawa cara ngangsu kawuh baru lewat sekolah formal. Akibatnya apa? Ini munculnya para priayi sekolahan. Priayi sekolahan itu membawa nafas baru memang. Ilmunya itu lebih objektif, lebih bisa diterima nalar, tapi ya tidak luput dari Western gaze itu. Western gaze itu pandangan model Barat. Pada akhirnya, di akhir hayat Ronggowarsito, ini muncul priayi sekolahan dan wahyu kapujanggan itu sirna. Sebab kecerdasan dianggap sekarang dapatnya ya dari sekolah formal, tidak lagi dari ritus-ritus laku. Akibatnya apa? Sensitivitas terhadap fenomena batiniah hilang. Sebab alam pikirnya kan positivistik. Serta adanya penolakan terhadap fenomena sintesis Islam Jawa. Jadi setiap kali mereka ketanggor atau mau berjumpa dengan tanda-tanda eksistensi Islam dalam Jawa, apalagi wayang, pasti menarik mundur atau cari jalan memutar. Dianggap bahwa ini itu Islam, ini Hindu Buddha, ini animisme. Gitu. Lah, Bu Nancy Florida dalam bukunya Jawa dan Islam di Masa Kolonial, terbitan tahun 20, mengistilahkannya sebagai kebutaan parsial. Jadi buta tapi parsial. Nek karo apa-apa melek, nek karo Jawa dan Islam merem. Itu istilahnya Bu Nancy Florida, kurang lebih seperti itu. Nah, akibatnya apa? Nah, karena para filolog dan etnolog tenggelam dalam romantisme masa lalu. Pokoknya adiluhungi ukurannya sadurunge Islam teko. Nek wis kecampuran Islam ora adiluhung. Nah, sebenarnya kan ini representasi kekhawatiran masa lalu Eropa ya. Baik berkaitan dengan Turki Utsmani, entah berhubungan dengan perang salib dan lain sebagainya. Nah, ini akibatnya apa-apa yang berhubungan dengan Islam, Islam yus kaya sing ning Timur Tengah kae. Sing gontok, terus sing gelut, terus dan lain sebagainya. Padahal di Nusantara kan tidak. Sehingga mereka pangling terhadap wajah Islam yang di Nusantara. Di lain sisi, praksis keberagamaan dan kebatinan Islam di Jawa diadili dengan perspektif yang diimani peneliti tersebut. Dan ini diikuti oleh para sarjana Indonesia awal.
Akibatnya pencapaian-pencapaian yang dilakukan para pujangga santri, priai santri, dalang salik, dalang torekot, pujangga mursyid dinafikan, dianggap tidak ada. Di pihak lain, nah, para cendekiawan ini justru membuat asumsinya sendiri dengan berlari-lari di konteks spasial dan temporal dan kultural yang jaraknya malah sangat jauh daripada fenomena yang sedang dihadapi. Makanya Serurie, kemudian Hesio, Pisio, ini kan sebenarnya bisa lari ke pesisir, bisa lari ke Cirebon, ke Mantingan untuk melihat bagaimana kebudayaan Jawa dan Islam itu bersintesis. Tapi enggak, mereka lari-lari sampai ke Yunani kuno. Nah kan lucu. Itu. Nah, akibat lanjutnya, maraknya kajian dimensi sosiokultural Jawa menjadi titik tumpu booming tulisan-tulisan tentang masalah ini di awal abad 20. Adanya penerjemahan karya India klasik dari Belanda ke Jawa, misalkan Mahabharatanya Annie Besant, diterjemahkan Raden Mas Partowiroyo, ada juga Romo Keling. Ini membawa masuk ideologi dan ajaran teosofi yang berkembang di Eropa. Ajarannya apa, ideologinya apa, itu bukan bagian saya menjelaskan, tapi silahkan nanti di-googling sendiri. Tidak mengherankan apabila Laurie Sears menulis adanya reindianisasi dari wayang di dekade-dekade pertama itu. Perspektif Jawa Islam dalam wayang jadi luntur atau dipaksakan masuk ke konteks ruang wacana yang lain. Akibatnya apa? Kehilangan maknanya. Contoh, di buku Kawruh Pedalangan Bab Dewa, terbitan PDMN, Pasinaon Dalang Mangkunegaran tahun 50-an. Daripada mempercayai bahwa sastra Jendro Hayuningrat itu juga diwarnai unsur torekot dan makrifat Islam, si penulis ini lebih percaya kalau Dasamuka itu adalah raja dari bangsa Atlantis. Beneran itu. Jadi tertulis di situ bahwa Rahwanaraja atau Dasamuka itu adalah rajanya bangsa Atlantis. Kan lari-larinya ke Jawa. Hal ini diperparah dengan terjadinya pengkotak-kotakan ilmu. Sarjana Indonesia secara umum menganggap ini terpisah dari Islam, kecuali ya sastra Sunda, sastra Wulang, dan lain sebagainya. Sebaliknya, cendekiawan Muslim itu tidak masuk ke dalam ruang wacana sastra dan budaya Jawa dengan berbagai alasan. Andai kata masuk, banyak bias-bias subjektivitasnya. Nah, mengapa tidak masuk? Kadang-kadang dipupus, oh, sinau maca patramarai mlebu swarga. Lah ini kan lucu. Jadi yang dianggap ilmu itu ya ilmu agama. Padahal tidak. Kan ada sebuah hadis, hikmah itu kan disebar di seluruh dunia. Dimanapun kamu menemuinya, ambillah. Itu yang bilang Kanjeng Nabi. Neng umatnya angot-angotan, milih-milih. Ya itu tadi alasannya matematika ra iso marai munggah swarga. Itu. Akhirnya segala lapisan masyarakat ini mulai kehilangan jejak tentang hubungan wayang dengan agama Islam. Apalagi jejak-jejak sintesisnya. Ditambah lagi ini pendapat-pendapat barat bahwa Islami orang kaya ngono kuwi, Islami ngono kae. Kayak gini ini bukan Islam. Nah, ini dianut oleh para sarjana, akhirnya semakin terkotak-kotak lagi. Apalagi atas nama politik identitas, dialog antar elemen baik sengaja atau tidak sengaja menjadi absen. Hal ini yang sungguh disayangkan. Sebab apa? Seringkali dalam pengajian-pengajian, budaya Jawa itu diadili secara ad hominem. Jadi tidak dihadirkan, tidak diberi hak jawab oleh mubaligh atau penceramahnya itu diadili secara semena-mena. Sebab penceramahnya juga belum tentu tahu. Dan mungkin penanyanya juga usil. Saya lihat video ceramahnya Ustadz Khalid. Ustadz Khalid sudah menjawab dengan kontekstual. Ini bukan berarti gini. Nah, tapi sing takon ki takon ewe kleru. Saya senang wayang, apakah saya perlu bertobat? Nah, lah ngopo kok senang wayang bertobat?
Mengko suwe-suwe saya ini senangnya nasi pecel. Nasi pecel itu kan di Al-Qur'an nggak ada. Apa saya harus bertobat? Ya kan ini lucu. Sebab masyarakat kehilangan sensitivitas antara hubungan budaya dan agama. Ditambah lagi kecenderungan karena pengaruh media, agama itu digambarkan selalu berusaha untuk mengkooptasi ruang-ruang kehidupan publik maupun privat dalam bentuk-bentuk jurisprudensi atau fikih dan lain sebagainya. Yang akhirnya masyarakat ini kehilangan keluasannya. Karena kehilangan keluasannya, maka terjadilah apa yang selalu didengung-dengungkan. Indonesia itu negara hukum. Wah, artinya negara hukum itu apa? Hukum sebagai panglima? Bukan. Indonesia itu negara hukum karena opo-opo sidik digawa ning ranah hukum. Makanya Indonesia itu negara hukum. Itu yang mengakibatkan kekhawatiran kita. Karena memang ruang dialog tidak dibuka, kemudian tidak ada keinginan untuk paham, dan kemudian antara satu sama lain itu cenderung unggul-unggulan. Apalagi di tengah-tengah generasi YouTube seperti ini. Orang membuat postingan, unggah di YouTube, dikasih bumbu, tujuannya cuma apa? Viral, subscriber banyak, viewer banyak, dapat Google AdSense. Tapi mereka tidak bertanggung jawab atas kesatuan dan keutuhan negara dan bangsa ini. Jadi dosanya gede, Mas, untuk jadi YouTuber itu. Nah, ya nek podo-podo harame jane malah lebih haram tadi YouTuber daripada tadi dalang. Sebab itu fitnah. Yuwas wisu durinas, bisik-bisik wong anu apa ilham yang tidak baik. Nah, kemudian tantangan masa depannya. Ini kita selesaikan di sini saja. Wayang ataupun ceramah agama ini sebenarnya sama. Sistem kerjanya sama. Tali pandu koridor moralitas masyarakat. Jadi moralitas masyarakat itu ya dituntun lewat isinya wayang dan isinya ceramah agama. Ceramah sama wayang itu kan media. Ini bukan model orde baru, wayang tontonan dan tuntunan, enggak. Tuntunan itu ya tetap norma-norma yang ada, kalau wayang itu media. Nah, masalahnya kompas moral itu sekarang sudah terkustomisasi. Artinya wis dewe-dewe. Karena apa? Orang sudah pegang jimat Kalimosodo yang namanya smartphone ini. Makanya kompas moral itu sudah dewe-dewe. Jadi mungkin bisa memilih sendiri-sendiri dengan bebas, karena kebebasan pilihan itu malah kadang-kadang jelungup sendiri. Karena teks yang ada di YouTube apa itu biasanya dilepaskan dari konteks. Kemudian yang kedua, masalah ketiga, ketiadaan dialog antar elemen. Ini tadi saya sudah bilang, kadang-kadang wayang itu diadili di pengajian-pengajian. Sing musyrik lah, sing iki lah, sing haram. Wayang itu kan sebagai bagian dari muamalah, jadi itu mubah oleh wae. Yang menjadikan haram atau halalnya itu kan gimana wayang itu disajikan. Kalau wayang itu ya isinya memuat ajaran kebaikan, saya kira tidak ada yang mengharamkan. Nah, tapi kalau sudah ada guyonan-guyonan yang porno, kemudian misuh sing keliwat wates dan lain sebagainya, apa alasan kita untuk tidak mengharamkan? Nah, kan tergantung isinya. Nah, masalah ketiganya masyarakat kita, masalah keempat ini. Masyarakat kita cenderung mengarah ke gaya hidup utilitarian. Artinya itu pokoknya apa yang penting dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apakah wayang bisa survive dengan ini? Cari hiburan, nonton wayang kesuwen, nonton TikTok. Itu lebih vulgar, lebih sensual, dan lain sebagainya. Nah, masalah yang kelima, mampukah sumber daya artistiknya menghadapi masyarakat utilitarian itu? Bisa kembali pada peranan pokok sebagai pengasuh peradaban dan menempatkan wayang ini sebagai kerja intelektual, tidak semata-mata untuk hiburan saja. Memang ini berat, soalnya yang dituruti jejaknya Sunan Kalijogo. Kalau yang dituruti jejaknya Elvis Presley ya beda, hiburan saja. Neng gandeng iki sing dituruti jejak seorang wali,
tentu ini tugasnya menjadi berat. Nah, jangan dilupakan bahwa masa depan umat manusia itu tidak lagi bersandar pada kompetisi. Nanti akibatnya seperti Ukraina versus Rusia itu. Kan ya mau kompetisi adu kawibawan. Ke depan umat manusia itu memerlukan koeksistens. Samat sinamadan, doyo dinayan, ajen ingajenan. Nah ini yang perlu kita kembangkan bersama. Ya, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat merenung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Paparan Mas Rudi terkait dengan titik temu budaya atau seni pewayangan ini dengan Islam begitu dalam pasang surut serta pasang surut harmonisasi antara wayang dengan Islam ini sejak zaman dulu, bukan hanya sekarang ya. Nah, jadi bukan meriah hangat-hangatnya itu bukan hanya sekarang saja, tapi sebetulnya sudah sejak lama itu sudah ada. Nah, oke, di sini saya kira sudah banyak sekali pertanyaan. Nah, saya akan mulai membacakan saja supaya nanti ini kayaknya sudah jam 3. Nah, kita dibaca sampai setengah 4, maka sebentar. Saya mulai dari pertanyaan pertama, ini dari Mbak Rani Febriani. Ya, Mbak Rani Febriani dari Kuningan, Jawa Barat. Wah, terima kasih. Ini jauh. Ada dari Stick Kip Muhammadiyah Kuningan. Mohon maaf, Pak, saya ingin tanyakan baru-baru ini, ya, kebetulan sempat muncul isu mempermasalahkan bahwa wayang itu musyrik, khususnya di Jawa Barat. Nah, beberapa kalangan beranggapan bahwa wayang atau wayang golek di Jawa Barat ini produk Hindu, sehingga otomatis musyrik, baik dilihat dari segi bentuk, tata cara penyajian, dan konten cerita. Di kalangan lainnya mengatakan bahwa wayang ini adalah produk budaya. Segi bentuk yang menyerupai manusia adalah sebagai salah satu produk seni rupa. Nah, ini mungkin pernyataan ini nanti sebetulnya tadi kayaknya sudah disinggung juga, tapi nanti perlu dijelaskan lebih. Dan satu lagi ya Mas, 2. Ya. Yang satunya dari Mas Nur Rohim Semarang, menanyakan bahwa dalam teks-teks cerita mitologis, kadangkala hubungan antara Syekh Subakir dan Semar Togog, teks-teks ini seringkali diangkat dalam repertoar pewayangan. Apakah ini memiliki makna tertentu dalam model saat itu? 2 pertanyaan dulu saya. Bacaan dan monggo. Matur nuwun. Baik, yang pertama dari Mbak Rani, STKIP Muhammadiyah Kuningan. Sempat muncul isu mempermasalahkan bahwa wayang itu musyrik. Dianggap bahwa itu adalah produk Hindu. Nah, sebenarnya kan perlu kita pisahkan antara apakah itu dari produk agama Hindu atau dari epos-epos yang berasal dari India. Memang benar ada anggapan bahwa Mahabharata itu sebagai Weda kelima. Selain Catur Weda itu ya, Rig Weda, Yajur Weda, Atharva Weda, dan satunya saya lupa. Akan tetapi yang masuk ke Indonesia ini kan ceritanya. Jadi tidak lagi memperkenalkan atau mereproduksi narasi-narasi tentang iki ritus upacarane kudu ngene-ngene, tapi ceritanya ya tentu saja cerita yang mengandung hikmah yang bisa diambil tentang keperwiraan dan kepahlawanan. Itu otomatis musyrik. Nah, ya enggak otomatis. Kalau nonton wayang yang ceritanya Hindu itu musyrik, secara otomatis tanpa ada perlawanan taken for granted. Nah, sampean kalau di bioskop nonton film Hercules itu lebih musyrik lagi. Soalnya Hercules itu dewa Yunani. Sampean nonton Naruto, itu tambah musyrik meneh sebab kepercayaannya nek mati mlebu ning isekai, ya toh. Terus nanti ada
Kage Bunshin no Jutsu dan lain sebagainya. Kemudian apa yang rubah ekor 9 itu apa? Itu kan sudah kepercayaan ya mungkin bagian dari kebudayaan. Kalau itu tidak diimani ya orang tadi musyrik. Tapi kalau diimani ya itu lain soal. Tapi yang jelas bahwa wayang itu yang dibawa adalah nilai-nilainya, bukan lagi ritus-ritus keagamaannya. Kemudian dari segi bentuk, oke, dari segi bentuk, memang ada persilangan pendapat. Bentuk wayang itu dijadikan begitu karena satu, itu keperluan doruri, supaya tidak mirip makhluk hidup. Kemudian yang kedua, ada pergeseran. Kalau tadinya wayang itu dipentaskan untuk ritus-ritus keagamaan, di pura-pura, makanya wayangnya kecil-kecil. Kemudian pada zaman Islam itu jadi sarana dakwah, butuh ditonton wong akeh, akhirnya ya seperti di belakang saya ini. Lehernya jadi tambah panjang, pundaknya tambah panjang, hidungnya tambah panjang, dan lain sebagainya. Sebab itu perlu ditonton wong akeh untuk konsumsi jarak jauh. Jadi orang yang jauh biar bisa kenal, yang dekat apalagi tambah kenal. Itu mengapa alasan wayang diistilasi seperti itu. Jadi kalau dikatakan nonton wayang otomatis musyrik, ya toh, ya itu tadi silahkan dijawab nonton Naruto berarti lebih musyrik lagi. Apalagi nonton yang lain-lainnya, Age of Titan, tambah musyrik meneh. Itu. Kemudian yang kedua, Mas Nur Rohim, dalam teks-teks cerita mitologis kadangkala ada hubungan Syekh Bakir dan Semar Togog. Kadangkala diangkat dalam repertoar pewayangan, apakah maknanya tertentu dalam model saat itu? Ya, setahu saya, cerita Syekh Subakir itu malah tidak cerita wayang. Di wayang tidak ada cerita Syekh Bakir pasang tumbal ketemu Semar Togog itu. Tapi memang dalam beberapa naskah, terutama yang tumbuh di tradisi kerakyatan, ada cerita soal Syekh Bakir pasang tumbal ketemu Semar dan Togog. Kemudian itu ketemu apa? Syekh Bakir itu disuruh Sultan ngerum dan lain sebagainya. Ya itu bagian dari kebudayaan. Kalau dipegang sama teman-teman sing apa ya, pro khilafah ya, terus terang saja, Sultan Ngerum kan Turki. Oh berarti Turki Utsmani ini wis tekan yang kene, pakai agama Islam. Ini simpelnya kan seperti itu. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi metafor bahwa Syekh Subakir lambang dari Islam ketemu dengan Semar Togog lambang dari Jawa, kemudian berdamai tidak saling gaduh dan lain sebagainya. Tapi ya itu namanya karya sastra itu juga harus dicermati secara kontekstual, di mana dia ditulis, oleh siapa dia ditulis, pada saat kapan dia ditulis. Itu isinya nanti akan berbeda-beda. Jadi untuk cerita Syekh Subakir ini ya kita lihat dulu konteksnya seperti apa, naskahnya yang nulis sopo, itu tumbuh di tradisi mana, karena tradisi tulis Jawa tidak cuma satu, banyak. Sing cerita Bathara Wisnu meguru ning Nabi Isa barang yo enak. Itu bisa dibaca hanya kalau kita memahami konteksnya. Itu Mbak Pilih mengatakan, Mas Bagus. Matur nuwun Mas Rudi. Oh ternyata Mbak Rani tadi masih ada kelanjutan ya ternyata. Nah, berkaitan dengan strategi dalam konteks pedalangan, apa yang bisa dilakukan agar wayang ini tetap bisa eksis dan bagaimana menjembatani permasalahan tadi itu, agar pemahaman terkait wayang ini dapat tersampaikan kepada masyarakat umum. Kayaknya masih ada satu lagi. Nah ini terkait bermunculnya bentuk-bentuk wayang modern yang jauh dari patokan bentuk wayang terdahulu. Seperti bentuk wayang rupa golek yang dibuat seperti wajah seorang tokoh berdasarkan pengalaman Bapak. Apakah indikasi kemajuan hasanah pewayangan atau justru suatu kemunduran? Nah, ini. Baik, ya. Terima kasih. Kita ringkas jadi satu jawabannya. Ya. Kalau bentuk wayang modern sekarang berbentuk rupa tokoh itu kemajuan atau kemunduran, itu bisa maju, bisa mundur. Majunya dari segi teknis, kalau dulu stilasi sekarang sudah bisa realis.
itu maju. Kemundurannya apa? Kemundurannya itu adalah kemunduran kita dalam memahami simbol. Sebagai contoh ya, sebentar, saya carikan contoh. Nah, ini untung bentuknya webinar, jadi saya di rumah. Kalau tidak webinar mungkin kesulitan cari contoh. Bentar ya. Ya, dalam wayang golek itu kan ini tokoh Panji ya, lambang dari kanon katanya menurut Pak Toto Amsar Suwanda, Panji itu mapan sing siji, jadi tauhid wis mapan. Bentuk-bentuknya kan sudah prinsip-prinsip Islam, pandangannya tunduk, kemudian mulutnya tertutup, kemudian kalau bicara halus, tingkah lakunya juga tidak pecicilan, ini kan sangat Islam. Nah, ketika wayang menjadi semakin realis, menjadi semakin mendekati wadak atau kenyataan realita yang ada, ini berarti kan kita sudah gagal memahami simbol. Jadi ini bentuk kemunduran. Tapi maju mundurnya itu relatif. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk souvenir, ya itu sudah maju. Secara teknis lebih lebih rumit kok. Jadi kalau itu untuk keperluan pengayaan batin, sebenarnya kita sudah kalah. Sebab itu wayang dari dimensi batin ditarik masuk ke dimensi lahir. Kemudian strategi dalam konteks pedalangan yang bisa dilakukan agar tetap eksis, ya ini tidak bisa tidak dalang-dalangnya harus tambah pinter, penontonnya harus tambah pinter, mubaleknya juga harus tambah sensitif. Yang Menteri Agama itu? Iya. Budayawan itu. Artinya kadang-kadang kita kan cuma menjatuhkan tanggung jawab itu sama dalangnya. Yang penontonnya tidak dididik, kemudian mubalek-mubaleknya juga tidak pernah dapat dialog. Makanya tidak heran ada masjid di komplek Jeron Beteng, kondo nek wong Jawa iki sura ora entuk duwe gawe mergo dihapusi karo wong kraton. Nah, padahal dia nggak tahu di dalam bulan suro itu banyak sekali ritus yang tidak memungkinkan untuk duwe gawe. Saking banyaknya ritus itu. Ada yang tanggal 10 suro, ada tutupan suro, dan lain sebagainya. Dan itu pakai upacara semua. Yang dipengeti ya macam-macam. 10 suro itu kaitannya dengan hari Asyura, tutupan suro seperti apa. Wis ra kober nggo jagong atau punya kerja manten sebab pada saat itu dihabiskan untuk kontemplasi bulan haram, bulan Muharram itu. Ya, jadi itu tidak bisa tidak semua orang harus lebih dewasa dalam menyikapi keadaan dan juga lebih cerdas. Sebab kalau tidak ya kita nanti gampang diadu-adu seperti ini. Mungkin kok jawaban sementara yang bisa kami berikan. Matur nuwun. Ini ke pertanyaan dari Mas Ahmad Fauzan, Pamekasan. Ya. Mohon dijelaskan, adakah pesan wayang Wali Songo bagi perdamaian di Nusantara? Terima kasih sebelumnya. Mungkin baik. Ya. Jadi ini kita jawabnya antara dunia dongeng dan dunia ilmiah. Kalau di dunia ilmiah, berarti kita menghindarkan diri dari otak-atik gatuk, apalagi otak-atik gasruk. Karena sekarang yang terjadi itu otak-atik gasruk, bukan otak-atik gatuk ya. Jadi di otak-atik supaya gasruk bergesekan. Sebenarnya perannya itu jelas bahwa Wali Songo itu kembali ke qawaid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 2 kaidah, muhafadzatul qadim as-sholih. Jadi tradisi lama yang bagus dilestarikan, ba'dul jadid al-aslah. Kalau ada hal baru yang bisa memperbaiki, yaitu kita masukkan. Sebenarnya itu sudah cukup kalau orang ngaku aswaja, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak Islam itu tidak datang sebagai bulldozer, rahmatan lil alamin kok mau membulldozer. Tidak, tapi Islam itu memperkaya dan kemudian menata
kehidupan masyarakat dari yang baik ke lebih baik lagi, dari yang belum baik menjadi yang baik. Nah, kadang-kadang kan orang salah terima, dikiranya janganlah kamu mengikuti bapak-bapakmu itu artinya wis rasah kerisan, rasah blangkonan. Sebab leluhur-leluhur ini keliru kabeh. Tidak, bukan seperti itu. Itu kan konteksnya dalam tradisi religius. Kalau tadinya nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya, sekarang mari kita mengesahkan Allah. Kan asbabun nuzulnya gitu toh. Nah, kalau modelnya semua produk kebudayaan itu bertentangan dengan Islam, ya tidak ada orang makan soto. Semuanya makan apa? Roti pita itu, roti bunder sama apa? Duduh iwak wedhus. Itu. Jadi perlu kita pahami bahwa budaya itu luas. Jangan dipersempit bahwa semua budaya itu mesti musyrik, mesti pemujaan terhadap yang bukan Tuhan dan lain sebagainya. Jangan. Itu pesan perdamaiannya itu. Kalau sudah bisa ngugemi itu, akhirnya kita bisa lebih damai karena luas dalam beragama. Dan dari cerita Sunan Kalijogo itu tadi, artinya apa toh? Bahwa masuknya Islam di Indonesia itu adalah perkara akhlak dan adab. Akhlak baik kepada agama lain, kepada tradisi yang lebih tua dan sebagainya. Makanya kalau ada dalang sing adabe ora main, akhlake ora jalan, itu jangan sekali-sekali menisbatkan kegiatannya pada Sunan Kalijogo. Sebab pesan dari cerita tadi bahwa agama Islam masuk ini pendekatannya pendekatan akhlak karimah. Itu. Mbak Billy mengatakan, Mas Ahmad Fauzan. Terima kasih. Ya, ini ternyata banyak banget. Mas Aldi Pratama, nah, ada 2 pertanyaan yang diajukan dari Wonogiri. Yang pertama dalam masa Majapahit yang waktu itu dibangun berbagai seksi keagamaan. Apakah ada rekam jejak wayang yang ada nilai keislaman? Apakah sudah masuk ke dalam sinkretisme Siwa Buddha atau Hindu Brahma, kemudian hidup pedalaman yang sudah bercampur monoteisme. Kemudian yang kedua, contoh lakon wayang yang ada akulturasi Islam, apakah ada? Nawaruci apakah termasuk dalam unsur Islam Thorikoh atau termasuk dalam ilmu Jawa tadi? Monggo Mas Rudi. Ya, jadi begini. Pada masa Majapahit waktu itu dibangun berbagai seksi keagamaan. Ya, ada Dharma Diaksa Kasugatan, Kasaiwan, dan lain sebagainya. Itu kan menurut versi Pak Agus Sunyoto, almarhum. Tapi kan bukan satu-satunya versi ya, itu bisa dimaknai lain. Kita perlu menoleh juga bahwa Drewes pernah menulis tentang the early Muslim ethics, the early Javanese Muslim ethics. Jadi kode etik umat Muslim di Jawa pada waktu awal-awal. Di situ dari naskah Keropak Ferrara itu tertulis bahwa umat Muslim itu pada awalnya sangat eksklusif. Jadi jangankan mendekati wayang, bergaul dengan yang non-Muslim saja sangat dibatasi. Nah, tapi itu tidak bisa jadi ukuran sekarang, sebab Drewes sudah mengingatkan. Satu, konteks penulisan Keropak Ferrara itu pada waktu umat Islam masih sedikit sekali, dan kalaupun ada orang yang masuk dari agama lama, dikhawatirkan kembali ke agama lama. Dua, itu kalau ditulis di abad-abad setelahnya, ditulis di Belambangan atau di Bali, di mana pada kurun waktu sampai abad ke-18 umat Islam itu juga masih minoritas. Jadi kalau langsung zaman Majapahit Islam masuk berbudaya sama seperti orang sekitarnya itu ya belum. Tapi itu bertahap. Kemudian yang kedua, contoh lakon wayang yang ada akulturasi Islam, apakah ada Pak? Nawaruci itu bagaimana? Kalau Nawaruci itu lebih ke teologi kerakyatan ya. Jadi dewa-dewa itu kalah dengan Sang Hyang Nawaruci. Yang kemudian diadaptasi
Yasadipura menjadi Dewa Ruci. Kalau di Nawaruci itu tadi temanya Sang Hyang Tatwa Jenana Nilmala. Jadi ilmu kasampurnan versi Jawa. Kalau di Dewa Ruci kemudian muatannya menjadi ilmu ma'rifat. Tapi sudah diolah. Nah, ini sebenarnya ada dalam Serat Sebolek. Saya pernah menuliskan itu di handout-nya ya. Saya bacakan. Tapi ini tidak selesai. Dalam artian tidak satu bait utuh. Yasadipura pernah menulis begini. Punapa malih rasaning kawi Bima suci kelawan wiwaha pansamikeh sasmitane. Ngenting rasaning ilmu yen patitis amardikani kadyangga kawi rama punika tasawuf. Jadi model pendekatannya itu tidak kok semuanya harus dipaksakan memenuhi jargon-jargon Islam, tidak. Tapi menurut Yasadipura dari teks-teks kawi, baik itu Bima Suci, Nawaruci, ataupun Wiwoho, Arjuna Wiwaha, pan samikeh sasmitanya. Hikmah tersembunyi di dalamnya banyak. Ngenting rasaning ilmu, yen patitis amardikani. Jadi ilmu di sana sampai saripatinya bisa ketemu. Tapi syaratnya harus hati-hati dalam memaknai. Kadyangga kawi romo, bahkan Ramayana sing paling Hindu sekalipun, punika tasawuf. Nek sing ngonceki hati-hati, inti sari tasawuf atau saripati keislamannya bisa ketemu itu. Jadi jangan dibayangkan wayang dengan muatan Islam itu harus Puntadewa lunga ngaji, Werkudara ngedeke pesantren dan lain sebagainya. Tidak seperti itu metodenya. Bayangan kita kan sudah beda. Kayak ilustrasi kopi sama boba itu. Nah, kalau kopi kan rasane, boba kan penampakannya. Gitu, Mas Aldi. Mudah-mudahan memuaskan. Ya, terima kasih. Ini dari Mas Eko Wahyudi, Banyuwangi. Apa beda antara wayang golek dan wayang kulit dari sisi cerita? Apakah terdapat perbedaan filosofis antara wayang kulit dan wayang golek? Pertunjukan wayang yang seperti apakah yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam? Nah, yang pertama, perbedaan filosofis antara wayang kulit dan wayang golek. Kalau wayang kulit itu kan berangkatnya dari torekot ya. Kalau kita mengacu pada presentasi yang tadi, bahwa apa-apa selalu dikaitkan dengan ketuhanan dan lain sebagainya. Kalau wayang golek kan sifatnya lebih pragmatis. Jadi konon katanya ceritanya wayang golek itu ketika pesisir itu ada para elit turunan Majapahit, ada juga para elit yang turunan Cina membawa budaya boneka dari Cina itu. Tapi kan kemudian disanggit, bentuknya dijawakan dan lain sebagainya. Itu lebih kepada praktek. Tapi dalam Serat Centini disebutkan wayang golek dan wayang krucil, wayang yang dari kayu, kayu itu artinya hayun, artinya urip, itu tanpa kelir, tidak pakai layar. Artinya apa? Itu pitutur yang luweh melok tanpa aling-aling. Jadi kalau dalam wayang kulit itu masih disemu, masih pakai simbolisme, dalam wayang golek itu pituturnya lebih vulgar, disampaikan dengan lebih nyata. Makanya ada contoh wayang golek pesisir itu lakone lupit lunga ngaji, kemudian golek selendang mayang Rasul dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Kemudian wayang seperti apa yang dipentaskan oleh Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam? Kita tidak bisa menyebut Wali Songo itu cuman di Maulana Malik Ibrahim sampai Sunan Gunung Jati ya. Sebenarnya yang disebut Wali Songo dalam konteks Jawa itu kan, dalam konteks wayang ini sebenarnya ulama. Jadi wayang yang seperti apa yang dipentaskan? Yang jelas yang tidak pakai bintang tamu, yang tidak cengengesan, yang tidak mengeksploitasi seks appeal, tidak melecehkan harkat martabat wanita. Dan yang terutama lagi wayang yang dipentaskan itu yang membawa hasil pencerahan jiwa.
atau katarsis bagi yang menonton. Makanya wayang itu dibuat dari cermo atau kulit. Kalau di bukunya Zoetmulder, Pantheisme dan Monisme di Jawa itu, mengapa cermo? Karena cermo itu untuk cermin. Kemudian untuk apa? Cermo atau kulitnya itu kulit maeso, itu untuk maesan. Artinya untuk berkaca, untuk maesi, untuk memperindah batin kita sendiri. Itulah esensi yang dilakukan oleh para ulama dan para salik. Kita tidak membatasi pada Wali Songo. Mbok pilih mengatakan. Oke. Yeah. Tasih wonten, wah tasih kathah gitu. Yeah. Mbak Arinda. Nah, Ulin Sunan Kalijogo. Mohon izin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap adanya dalang perempuan yang berasal dari lingkungan kejawen kental, namun ia tetap berusaha untuk terus melakukan dakwah Islam melalui media wayang dan juga memasukkan tembang-tembang mocopat dalam mimbar pengajiannya. Menurut Bapak bagaimana? Enggak apa-apa toh. Ya enggak apa-apa. Wong nek kita mau geleleng-gelelengan dalil ya. Dalam surah An-Nahl ayat 125 kan ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi ud'u itu serulah ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah pada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah atau kebijaksanaan. Wa mau'izatil hasanah dengan contoh-contoh yang baik. Tidak harus berupa tindakan, tapi ya bahasa yang baik, tutur kata yang lemah lembut, suara yang indah. Itu. Jadi orang jengek-jengek kayak wong ngejak perang itu tidak. Walaupun ada yang mengatakan sunahnya gitu, ya itu terserah. Tapi kan itu kontekstual. Wajadilhum billati ya ahsan. Kalau terpaksa ada adu argumen itu harus dilakukan dengan baik, tidak merendahkan sesama, tidak menyerang pribadi, tidak melecehkan fisik dan lain sebagainya. Kalau sudah pakai jargon tersebut, saya kira boleh-boleh saja masukkan mocopat. Mocopat itu juga tidak ada musyrik-musyriknya. Itu bisa dibaca tanpa alat musik juga kalau Anda mengharamkan alat musik. Jadi tidak masalah. Kalau itu dipakai untuk bagian dakwah. Tapi ini pendapatnya dalang loh, bukan pendapatnya kiai. Pendapatnya kiai atau ustadz mungkin lain lagi. Ya, dalang yang yang punya NIP dosen ya, jadi dalang sekaligus dosen. Yeah. Monggo. Atur nuwun. Menika tasih kalih nggih. Nggih. Mas Angger Cilacap mohon izin bertanya, Pak Rudi, Nggih. tokoh Puntadewa memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat Jawa. Seperti telah disebutkan sosok Puntadewa dengan Sunan Kalijogo di Centini. Lalu bagaimana tokoh Dewa Amral dapat muncul dalam diri Puntadewa? Bagaimana konteks budaya sosok Dewa Amral dalam dunia Jawa? Nah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat lakon Dewa Amral itu kan lakon pedalangan. Kemudian kalau kita baca babat Tanah Jawi, ada istilah Amangkurat Amral. Amral itu dari kata admiral. Dengan begitu kan Amral itu serapan dari bahasa Belanda. Berarti kan ada persentuhan dengan Eropa. Nah, apakah dengan begitu kita masih mau menyimpulkan kalau lakon Dewa Amral itu dari zaman wali? Soalnya beda, karena wayang itu selain sebagai sarana dakwah bisa jadi sarana pasemon sejarah. Dewa Amral ini wong disio-sio, ngerti-ngerti iso dadi galak. Itu simbol dari apa? Apakah itu menyinggung Amangkurat Amral sing ke delarang-delarang terus ngerti-ngerti bisa jadi galak, penumpas Trunojoyo dan lain sebagainya, ataukah apa? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut. Tapi yang jelas di literatur yang saya baca di Radio Pustaka atau di Keraton, lakon Dewa Amral itu belum ada. Di dalam wayang keraton pun nek Braholo Kresna ki eneng, nek Dewa Amral ora eneng. Tidak ada. Cuman ya baru-baru di wayang kulit gaya Yogyakarta itu pun yang sudah era HB5 ke sini baru ada tokoh Dewa Amral atau Dewa Mambang. Nah, untuk itu nanti baiknya yang bicara Mas Bimo karena tesis beliau tentang tokoh Braholo itu.
Ya, jadi perlu dipahami ya, memang tidak semua yang berkaitan dengan wayang itu bisa ditempelkan ke Wali Songo. Wayang itu kan berkembang terus. Monggo. Matur nuwun. Tasih dipun mute, Mas. Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Nika kadosipun pungkasan nika nggih. Nggih. Saking Paman Sindung, matur nuwun. Oh nggih. Nggih. Nah, ini. Adakah data historis atau arkeologis yang mendukung anggapan-anggapan selama ini bahwa stilisasi wayang sebagaimana diteruskan oleh tradisi Kartosuro, Solo, Yojo itu dirintis oleh Sunan Kalijogo? Bagaimana pula dengan wilayah Kedu dan Malangan? Baik. Matur nuwun Pak Sindung. Jadi begini, kita kembali kepada asumsi bahwa Babat itu tadi kan bukan hanya peristiwa aktual, tapi juga bisa pasemon. Kalau menunjuk figur per figur bahwa oh ini pasti Sunan Kali, itu saya kira belum ketemu fakta ke situ. Akan tetapi bahwa pada zaman Islam terjadi stilasi sampai seperti itu, saya sudah melampirkan relief dari Keraton Kanoman Cirebon, itu ada rentetannya dengan relief yang tadinya dipasang di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Bentuknya sudah ginambar miring, pundaknya panjang, kakinya lebih panjang, tapi masih serupa manusia. Itu dari tahun 1422 tadi, 1422 Saka berarti 1500 ya. Kemudian yang Kanoman tadi saya salah bilang, yang Kanoman yang sudah wayang kulit utuh itu dari tahun 1510 Saka atau 1588 Masehi. Dan konon itu relief dari Mantingan. Ya, jadi memang terjadi kebudayaan hibrid, musim kebudayaan hibrid pada saat itu diinisiasi oleh elit berdarah campuran yang kebetulan elit-elit ini beragama Islam. Entah dengan motivasi apa, motivasi doruri syar'i atau motivasi bikin budaya tandingan terhadap pedalaman itu. Tapi yang jelas itu memang terjadi pada era-era itu, abad 16 awal itu. Kemudian bagaimana bisa sampai ke Kartosuro, Solo, Yogyo? Ya ini jalurnya tetap dari pesisir. Karena pada tahun 1619, andai kata Sultan Agung tidak menaklukkan Cirebon, dinasti Mataram itu masih barbar. Lawong dinasti baru, senengannya gelut seperti bangsa Galia kalau di film Asterix itu ya. Belum punya landasan kebudayaan. Ya, makanya kan untuk legitimasi kebudayaan, penaklukan ke kantong-kantong budaya itu. Cirebon 1619, kemudian Surabaya 1623. Itu kemudian masuk, nyebar juga ke daerah Kedu dan lain sebagainya. Atau bahkan ada gerakan balik juga bisa dari Kedu mempengaruhi yang di keraton juga bisa. Tapi itu jadi kajian tersendiri. Malang juga begitu Pak. Malang itu baru-baru saja, tapi mereka mengaku asal mulanya itu juga tetap dari pesisir, dari Gresik. Jadi memang jejaringnya itu jejaring pesisir. Kalau istilahnya Adrian Vickers itu peradaban pesisir. Wabilih mengatakan galap gangsulipun kula nyuwun pangapunten. Nggih, matur nuwun sangat Mas Budi. Wah, menika wonten Prof Marsam. Kula kinten saderengipun mangke anu kula nyuwun gungan menika. Mbok wonten pandika saking Prof Marsam ngaten Mas Budi. Aduh. Monggo Prof. Kula remen sanget saged menika Mas Rudi sampun jangkep anggenipun warahipun saking sejarah lan sanes-sanesipun. Namung kula saged nambahi sekedhik bilih versi sejarah menika ada beberapa versi. Paman saja kalau tadi Kalimosodo, saya yang memikirkan Kalimosodo yang Kalimahusada itu adalah buku. Jadi buku
yang dilemparkan oleh Yudhistira membunuh Salya. Maka pemikiran saya kalau buku itu berarti serat kan. Jadi kan ada hubungannya serat Kalimahusada dengan serat Kalimosodo kan begitu. Nah, itu maka itu versi sejarah pun ada beberapa. Selain itu pasti Mas Rudi banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan wayang dan Islam. Tapi karena mungkin harus mensejarahkan dari Hindu sehingga tidak banyak yang saya pikir itu tadi umpamanya Bima Suci itu kan yang Dewa Ruci itu kan di dalam hubungannya dengan wayang kan ada lakon Syekh Maloyo dengan Nabi Khidir. Nah, itu juga menarik sekali dari Nawaruci menjadi Bima Suci atau Dewa Ruci, lalu ada cerita Khidir itu yang mana waktu Syekh Maloyo mau ke Mekah berenang ketemu dengan Nabi Kilir kan begitu. Maka itu Nabi Kilir itu disamakan dengan Sunan Bonang. Lalu Bimonya adalah Kalijogo. Nah, itu kan menarik itu kalau dihubungkan demikian. Selain itu juga kalau menyinggung Cirebon, pasti kami tidak bisa menghilangkan Suluk Wijil. Nah, Suluk Wijil itu juga menarik sekali. Ini hubungannya dengan Islam betul-betul erat karena Pandawa dan Kurawa itu diperumpamakan sebagai nafi dan isbat. Ya, nafi dan isbat yang dicari adalah musbat. Wah, ini cerita ini ya mesti Pak Mas Rudi tahu semua ini. Jadi karena itu waktunya mungkin tidak disebutkan ya. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Wah, matur nuwun sangat. Tebih-tebih untuk bergabung untuk menambah wawasan. Malam Jumat. Di sini kan malam Jumat. Oh, baru malam Jumat ya, Prof. Ya, terus Jumat sore. Nggih, matur nuwun sangat Prof. Sami-sami. Matur nuwun sangat. Paringipun tambahan wedaran di sore hari ini. Wah, ini kalau minta ditambah pasti pinginnya masih terus ya. Tapi kayaknya waktu sudah cukup hampir atau bahkan sudah 3:30. Maka terima kasih sekali hari ini kita sudah duduk bareng untuk niti lagi, melihat lagi bahwa wayang dan Islam itu saling dalam perjalanannya itu ya antara budaya dan agama itu harusnya saling bergandengan. Dan itu yang terpenting bagi kita, tidak usah banyak udur-uduran, tetapi bagaimana memanfaatkan apa saja. Kalau barang yang kelihatannya baik, tapi kalau dimanfaatkannya tidak baik, ya pasti jatuhnya itu juga haram kan begitu. Tapi kita memanfaatkan barang itu, memanfaatkan karya budaya itu dengan nilai kebermanfaatan yang lebih, itu saya kira sangat lebih diutamakan. Seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Rudi. Semoga kita hari ini sudah kebuka ya. Nah, artinya kita sudah duduk bareng, memang layaknya ya seperti ini, kita diskusi bareng, bukan untuk saling udur-uduran ya, untuk mencari keselarasan bersama. Matur nuwun sangat Mas Rudi, sudah mampir ke Fakultas Adab walaupun lewat Zoom, mampir di ruang Zoom-nya Fakultas Adab.
dan Ilmu Budaya Uni Sunan Kalijogo, juga Prof Marsam sudah kersa rawuh juga, dan Bapak Ibu Sedoyo yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini tadi sudah mencapai 118 dan sore hari ini sampai akhir ini masih bertahan 88, ini luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah kersa rawuh, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan di sore hari ini, dan insya Allah handout yang Mas Rudi tulis nanti mohon izin akan saya unggah, dan teman-teman yang hadir di sini bisa mendownloadnya nanti di websitenya Jagongan Naskah di cangkah.id. Silahkan nanti teman-teman mampir ke website cangkah.id untuk membaca tulisannya Mas Rudi, dan bisa insya Allah nanti bisa di-download juga. Jadi kalau tadi yang saya bagikan itu PPT-nya Mas Rudi tadi, ya nanti tulisan lengkapnya Mas Rudi tadi sudah menyampaikan bahwa ada handout-nya, itu sudah kami siapkan, insya Allah akan kami unggah di cangkah.id ya. Mohon, saya tuliskan sebentar mumpung belum ya, di www.cangkah.id ya. Silahkan nanti mampir, akan kami berikan di sana. Matur nuwun sangat, mugi-mugi kula panjenengan sami saged pikantuk paedah, mendapat kebermanfaatan dari diskusi kita di sore hari ini, dan kegiatan kita selanjutnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun sangat Mas lan Bapak Ibu semua. Kami dari Fakultas Adab jika banyak kekurangan dalam kegiatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya. Matur nuwun Pak Ubed. Masa matur nuwun Sedoyo. Luar biasa Mas Rudi, Jos. Alhamdulillah, matur nuwun. Besok arek jagongan karo aku. Oh nggih. Wah, matur nuwun Mas Bambang. Oke. Sehat-sehat toh. Alhamdulillah. Nggih, monggo mengke sonten terus saya panggih melih lho Mas Bambang. Anjir toh. Rapat Bagus terus. diceritano. Nggih. Ya matur nuwun, saya akhiri nggih. Nggih. Nggih, nuwun.